Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas dan mereview juga mengenai satu cryptocurrency project yang bergerak di dalam bidang DeFi atau Decentralized Finance. Nama projectnya adalah Pendle Finance. Ya, nah, Pendle ini ya adalah paling gampangnya itu disetarakan dengan DEX atau Decentralized Exchange. Tapi kalau kita berpikir soal DEX ya, biasanya kita langsung kepikir Uniswap, PancakeSwap, di mana aset-aset mereka itu bentuknya adalah spot. Ya, kalau kita beli BTC ya, kita langsung dapat BTC di wallet kita. Nah, Pendle ini masuknya ke satu DEX mungkin generasi baru, di mana asetnya ini adalah aset derivatif. Jadi kebayang nggak sih ya, sekarang sudah mulai ada derivatif ya, ya bisa dibilang masukin derivatif trading di dalam DEX ya, which is cool. Di 2022 seingat gue pernah bahas nih, kedepannya pasti akan ke daerah sini, dan akhirnya mulai keluar juga dengan hype baru, yaitu namanya LSD, yaitu adalah Liquid Staking Derivatives. Nanti kita akan bahas detail di belakang. Nah, tapi intinya apa sih bang? Gue pengen paling simpelnya dan mengenai si Pendle Finance ini. Nah, jadi kebayang, lu sebagai manusia normal pastinya ingin ada diskon saat kita berbelanja satu barang. Ya, mau barang apapun, mau daging-dagingan, sayur-sayuran, dan tentunya kripto juga. Ya, kita bisa lihat di sini, ya, contoh Ethereum. Kita bisa membeli Ethereum dengan harga diskon sebesar 6,82% dari harga running sekarang dibandingkan dengan berbagai macam centralized exchange lain. Tentunya menarik. Kok bisa seperti itu? Nah, pada video kita hari ini kita akan jelaskan kenapa bisa seperti itu dan apa saja keuntungan kita trade di Pendle. Ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke penjelasan kita mengenai Pendle Finance, kita ada disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi, dan spesifik untuk video ini adalah untuk review. Ya. Jadi tanpa lama-lama lagi kita akan jelaskan detail seperti apa cara kerja dari Pendle Finance. Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai cara penggunaan Pendle Finance. Ada dua ya. Yang pertama cara simple, yang kedua cara pro ya. Nah, cara simple ini bisa dibilang kemungkinan besar 80-90% orang akan cenderung prefer pakai ini, karena ini ya sesuai dengan namanya lebih simple. Orang pengen as simple as possible ya. Ini cara kerjanya seperti apa? Ya seperti yang gua katakan di depan. Tentunya semua orang ingin dapat diskon. Nah, saat kita menggunakan si Pendle ini, kesannya kita bisa membeli Ethereum dengan harga lebih murah sebesar 6,82%. Ape token misalkan lebih murah 21%, dan seterusnya ya. Tentunya ini akan berubah-ubah. Nah, tapi intinya ya, yang harus kita tahu bahwa kita ini nggak langsung ambil Ethereum secara spot, tapi kita ambil Ethereum ini secara derivatif. Makanya bisa diskon ya. Nah, ini cara simpelnya. Jadi kita beli dulu si Ethereum ini secara derivatif di Pendle, nanti at certain point kita bisa tarik dalam bentuk Ethereum secara spot, dan kita dapat untungnya ya otomatis langsung dapat diskonnya gitu ya, which is good ya. Nah, yang kedua, ini kita pakai untuk mengkontrol yield kita. Nah, gue pribadi lebih sarankan untuk orang-orang yang sudah lebih mengerti konsep dari LSD itu sendiri, ya, yaitu Liquid Staking Derivative. Di mana adalah satu tren yang baru yang cukup ngetrend di dalam dunia ini ya, di dalam dunia DeFi terutama, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasan detailnya mengenai si LSD ini ya, nanti kita akan sedikit singgung di belakang, ya. Nah, selanjutnya kita akan geser mengenai volumenya. Cukup nggak bang? Apa jangan-jangan cuma gua lagi yang trade di sini? No, ya. Kita bisa lihat untuk Pendle Finance sendiri sudah ada 350 juta US dollars volume yang traded di Pendle Finance, which is not small, ya. Dan selain itu juga dia sudah memiliki banyak aset-aset yang sudah kita bisa tradingkan di sini, ya. Dan selain itu juga yang nggak kalah penting adalah dia ini sudah cross-chain compatible, ya. Dan bisa dibilang sih kalau untuk ya DeFi project zaman sekarang lebih cenderung langsung cross-chain compatible, which is good, ya. Nah, selanjutnya mereka ada beberapa core technology. Ini gua nggak akan coba jelasin terlalu detail, karena kalau terlalu detail ujung-ujungnya malah pusing ya. Jadi gua akan coba jelaskan sesimpel mungkin. Yang pertama adalah yield tokenization, di mana di sini mereka bisa split any yield bearing asset menjadi separate yield dan principal component. Untuk apa? Untuk maximum control.
Yang kedua ada Pendle AMM. Ini atau bisa juga kalau diperpanjangnya adalah Pendle Automated Market Maker. Jadi simpelnya ini adalah satu ramuan mereka ya dari Pendle Finance supaya ini bisa mengkonsentrasikan liquidity, dual fee structure, dan yang paling penting membuat impermanent loss lebih negligible atau lebih tidak kerasa. Dimana kita tahu impermanent loss ini adalah salah satu faktor utama dari orang rugi di DeFi project, atau bukan lebih tepatnya liquidity providing lah, seperti itu ya. Dan selanjutnya kita juga ada vPendle. Nah, vPendle ini kurang lebih mirip-mirip seperti kita nge-stake utility token lah di satu DEX tertentu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, kalau kita lihat juga di sini salah satu pendana lah ya, kesannya pendana dari Pendle Finance ini adalah Crypto.com, which is ya, nama yang cukup besar lah dalam dunia kripto. Ya, mungkin lebih tepatnya bukan Crypto.com, tapi Crypto.com Capital, yaitu perpanjangan tangan dari Crypto.com untuk dalam ya investasi mereka lah, kesannya seperti itu ya. Dan juga yang gak kalah penting adalah mereka sudah diaudit oleh berbagai macam auditor ya, dari Aki Blockchain, lalu juga ada DDoP ya, dan beberapa lagi yang lain. Nah, tapi untuk pembahasan dari audit ini kita akan bahas mungkin di video kita selanjutnya lah ya. Jadi pada video kita pada hari ini akan lebih fokus terhadap cara kerja si Pendle ya. Nah, jadi LSD, ya ini gue sedikit aja bahasnya, karena kalau dibahas terlalu panjang, ujung-ujungnya videonya bisa setengah jam, which is not good, ya. Jadi simpelnya, LSD ini adalah liquid staking derivative. Jadi lu kebayang gak sih, seperti yang gue bilang dari dulu gitu ya, kan kita DEX itu cenderung spot, just spot, kita ada yang liquidity providing, maka kita bisa trade satu aset dengan lain, misalkan BTC, USDT, atau apapun itu. Nah, di sini, lu memprovide liquidity di derivatif, ya, bukan spot aset tapi derivatif aset. Nah, maka di situ ada peluang-peluang seperti ini gitu, ada bisa diskon 6% dan seterusnya. Kasarnya seperti itulah. Walaupun tentunya itu sangat simplified, yaitu untuk memperpendek lah ya durasi video kita ini. Kalau lu pengen lebih pelajari lebih dalam, boleh cek YouTube dan seterusnya lah. Banyak yang akan menjelaskan mengenai LSD. Nah, kalau kita lihat di sini ya, apa efek langsungnya terhadap token-token yang berhubungan dengan ya LSD ya, atau derivatif trading secara secara decentralized kasarnya seperti itu ya. Nah, proyek-proyek seperti Lido Finance, lalu Rocket Pool itu meningkat dengan signifikan. Dan yang keren lagi apa? Pendle ini sudah kerjasama dengan Rocket Pool, lalu juga ada di sini Aura Finance, Balancer, dan juga tentunya ada juga Lido Finance di sini, which is katanya sekarang ini salah satu yang terbesar lah untuk urusan LSD. Jadi bagus ya, Pendle Finance sudah kerjasama dengan pemain-pemain besarnya ya. Nah, sekarang pertanyaan kita, gimana sih cara kerjanya ya? Gue coba akan jelaskan sesimpel mungkin kenapa kita bisa membeli aset-aset di Pendle Finance dengan diskon. Oke, jadi cara kerjanya seperti yang gue bilang tadi, Pendle Finance ini punya salah satu core teknologinya adalah memisahkan antara yield dengan prinsipal dari satu aset tertentu, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan ada selisih di dalamnya. Ya, kita ambil contoh misalkan, kalau kita membeli Ethereum, ya lebih tepatnya derivatif dari Ethereum di Pendle Finance, akan ada misalkan diskon 5%. Tentunya ini nggak pasti ya, tergantung nanti ada kontraknya seperti apa. Nah, misalkan 5% diskon dalam 1 tahun maturity-nya ya. Nah, tentunya sebagai kita seorang trader yang savvy ya, kita tertarik misalkan membeli 100 Ethereum ya. Tentunya kalau dengan harga 5% diskon, jadi kesannya hanya dengan harga 95 Ethereum. Setelah setahun, kita bisa claim dengan ya 100 Ethereum full karena lagi-lagi diskon 5%. Nah, beberapa DKM mungkin berpikir, oh bang, berarti kalau gini caranya di-lock ya bang. Di-lock 1 tahun kita dapat kesannya bunga 5% ya. Atau kalau mau dibalik cara berpikirnya diskon 5%. Yes, tetapi yang unik dari sini adalah dia bisa jual dulu ya si discounted Ethereum ini sebelum dia sampai ke maturity dari si kontrak ini ya. Jadi kesannya ya mungkin kalau dia di tengah-tengah lah misalkan setengah tahun baru diskon 2,5% kesannya kan ya dalam selama perjalanan. Nah, di situ dia bisa jual kontraknya. Nah, dia berarti ya kesannya dapat profit sekitar ya bukan profit ya lebih tepatnya kayak dapat diskon 2,5% gitu. Ya jadi lagi-lagi ini mungkin masuknya lebih ranah ke yang pro begitu ya. Kalau yang simple lebih kayak sudah lu beli ETH-nya dengan diskon 5%, lu hold setahun nanti ya kesannya lu bayar 95 ETH jadi ujung-ujungnya pas lu claim bisa dapat kayak 100 begitu. As simple as this. Tapi buat lu yang lebih sudah pro ya atau ya sudah lebih ngerti lah pemahaman mengenai
di Pendle Finance ini, ya lu bisa ambil di tengah-tengah misalnya seperti itu ya. Nah, tutorialnya seperti apa? Ini lebih enak kita langsung masuk aja ke si websitenya. Jadi saat lo buka si website Pendle Finance ini akan ada launch app di sini ya. Lo klik maka akan keluar seperti ini. Sorry, seperti ini ya. Oh, sorry, bukan ini. Yang ini kita mundur. Nah, keluar seperti ini ya. Ada diskon, pools dan seterusnya. Untuk yang bagian diskon ini, kita bisa pilih aset mana yang kita mau ambil kontraknya. Lagi-lagi ini bentuknya derivatif ya, bukan spot. Misalkan kita ngerasa, wah bang kayaknya gua nggak mau terlalu lama deh, gua pengen yang cuma 38 hari aja ya, jadi cuma sebentar, coba-coba gitu ya. Diskonnya kurang lebih 0,5% untuk di kesannya nge-hold 38 hari. Kita bisa klik ya. Kita klik di sini, ya tinggal kita masukkan saja mau berapa banyak begitu. Misalkan 100 ETH, 1000 ETH, silakan ya. Nah, diskonnya dari mana bang? Kok bisa ada diskon? Lagi-lagi, ini seperti yang gue bilang, ini dia yang memecahkan yield dengan prinsipal. Maka dari itu, ya kita bisa dapat selisihnya kasarnya seperti itu ya. Kalau lu pengen tahu lebih detailnya lagi, boleh lu baca di sini ya. Lalu selanjutnya protokolnya ini diutilize di mana aja ya? Di si Lido ini untuk si liquid staking platformnya, dan si Kyber Swap ini dipakai sebagai DEX-nya gitu ya. Jadi literally si Pendle ini memberikan the best rate untuk kita ya. Nah, selanjutnya untuk step 1-nya tentunya nanti kita tinggal redeem ya apabila sudah mature, misalkan sudah 30 hari, udah 38 hari nih. Nanti kita tinggal redeem saja underlying aset kita. Jadi misalkan kita 100 ya, misalkan kita 100 Ethereum nih ya. Setelah 38 hari maka kita ya 100 lebih lah kesannya seperti itu. As easy as that ya. Nah, sekali lagi seperti yang gue bilang, kita bisa menjual sebelum maturity date-nya kena begitu ya. Tapi lagi-lagi kita nggak dapat full dari si discount-nya. Kurang lebih seperti itu. Resikonya ada nggak bang? Itu kan manisnya. Resikonya ada nggak? Ada resikonya tentunya ya. Yang pertama third party risk ya, di mana smart contract ini tiba-tiba jebol gitu ya. Nah, itu makanya penting dia diaudit. Kalau kita di sini Pendle sudah diaudit cukup banyak ya. Nanti ini kita mungkin akan bahas salah satu atau dua auditnya di video kita selanjutnya ya. Tapi intinya apa? For now sih kalau kita lihat dari beberapa auditnya it's good ya. Nah, selanjutnya ya lagi-lagi sudah diaudit, tapi kalau lu memang ya ngerti codingnya juga, boleh lu lihat sendiri, ada di GitHub seperti biasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, as simple as that. Ini kalau lu ngomongin dari sisi lu pengen discount. Tapi kalau lu mau jadi liquidity provider, bisa juga kita masuk ke pools di sini ya. Nah, ini cara kerjanya almost the same lah ya, arguably the same dengan seperti kita ada memberikan liquidity di misalkan DEX-DEX besar seperti Uniswap dan lain-lain. Perbedaannya di sini ya kita langsung di Pendle, dan dua-duanya ini langsung derivatif gitu ya. Kalau kita lihat di sini dua-duanya ini wrap ya, wrap aset lah kesannya ya. Ada apa namanya, sama-sama Ethereum tapi dua-duanya wrap aset. Nah, kalau kita lihat di sini APY-nya bisa sampai 49%, 27,8% dan seterusnya. Nah, keuntungannya apa dibandingkan dengan ya di tempat-tempat lain lah. Nah, di sini seperti yang gue bilang tadi, itu salah satu teknologi mereka adalah Pendle AMM, di mana dia ada satu teknologi di mana si impermanent loss itu jadi cenderung lebih kecil dan negligible dibandingkan beberapa DEX yang mungkin cenderung sudah lebih tua lah, kesannya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Pendle Finance. Bisa dibilang cukup mudah ya, dan akhirnya ya bukan akhirnya ya, udah sesuai dugaan kita lah ya, sesuai dugaan kita akhirnya masuk juga ke dalam derivatif gitu. Sebelumnya kan hanya pure banyaknya di spot. Nah, tapi mulai ada yang setengah-setengah tuh, beberapa DEX yang ada juga wrap aset. Nah, sekarang udah pure bener-bener dua-duanya wrap aset seperti itu ya. Jadi quite cool. Dan tentunya ada keuntungannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang Pendle ini sudah masuk ke version 2-nya ya, di mana si version 2 dari si Pendle Asset ini apa saja sih keuntungannya ya. Sekilas kalau kita lihat dibandingkan dengan yang pertama adalah mereka ini yang paling penting sudah permissionless. Ya, jadi yang pertama itu cenderung lebih mendekati centralized exchange. Tapi for now ini sudah permissionless, dan maka dari itu ya penting untuk si audit smart contracts-nya. Nanti kita bahas di video kita selanjutnya ya. Dan juga di sini sudah ada governance token yaitu vPendle ya.
Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, dan yang lainnya sih kurang lebih masih sama dengan yang version 1, tinggal yang mungkin yang paling penting urusan ini saja. Dan tentunya yang permanent loss juga, untuk yang di V2 ini jauh lebih negligible dibandingkan yang pertama, gitu ya. Jadi overall seperti itu untuk review dari Pendle. Selanjutnya ya, kita akan bahas di video kedua. Nah, video kedua ini kita akan ngobrolin mengenai si Pendle yang sudah masuk juga ke Arbitrum dan beberapa update lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu review untuk Pendle pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.